Pembahasan kali ini mungkin agak sedikit melawan arus atau memang sangat berbeda dengan apa yang dipahami masyarakat secara umum berkaitan dengan doa. Nah, jadi apa yang akan saya sampaikan di sini bersifat sangat subjektif dari pengalaman hadir sebagai kesadaran diri sejati atau kesadaran semesta. Nah, jadi pembahasan kali ini yaitu doa adalah bentuk protes pada ketentuan dan takdir Tuhan. Doa juga bisa menjadi bentuk negosiasi kepada Tuhan dalam artian kita tidak percaya bahwa apa yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik dari yang terbaik. Sebab kalau kita percaya apa yang Tuhan berikan adalah hal yang terbaik, tentu respon terbaik yang bisa kita lakukan adalah rida. Nah, rida ini melingkupi rasa syukur, ikhlas, pasrah, dan sikap lainnya yang menggambarkan rasa penerimaan atas segala ketentuan dan takdir dari Tuhan. Sehingga ketika kesedihan dan penderitaan datang ke dalam hidup, kita akan menganggap ini adalah bagian dari warna-warni kehidupan yang harus diterima tanpa mengeluh. Nah, disinilah akan terjadi doa yang sebenarnya. Doa yang lahir dari keridaan, doa yang tidak ada permintaan di dalamnya, doa yang tak berbunyi, namun begitu sangat menggetarkan semesta. Dan semesta itu ada hukum, ada algoritma, atau cara semesta bekerja. Ketika kita menggetarkan energi yang positif, maka kita akan menarik hal-hal positif dalam kehidupan. Begitupun sebaliknya, ketika kita menggetarkan energi yang negatif, maka hal-hal yang negatif juga akan terwujud dalam kehidupan kita. Inilah yang disebut dengan hukum tarik-menarik atau law of attraction. Nah, dari sini bisa disimpulkan ketika kita berusaha mengubah kehidupan dengan doa-doa, maka kita sedang mengubah rencana terbaik Tuhan untuk hidup kita menjadi rencana terbaik menurut pemikiran kita sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah rencana kita lebih baik dari rencana Tuhan? Apalagi kebanyakan orang tidak menyadari bahwa doa-doa itu kebanyakan berasal dari emosi-emosi atau perasaan-perasaan negatif yang tidak kita sukai. Sehingga di sini doa itu bisa menjadi bentuk penolakan kita terhadap ketentuan dan takdir. Ketika merasa kurang, maka doanya ingin dilebihkan. Merasa sedih, ingin kesedihannya dihilangkan. Merasa khawatir, ingin diberi ketenangan. Merasa miskin, berdoa ingin kaya. Nah, padahal misalkan di saat kita berdoa minta kekayaan, ini sebenarnya kita itu sedang mengakui bahwa kita merasa miskin. Nah, kalau tidak merasa miskin, ya ngapain berdoa ingin kaya? Iya kan? Semakin sering kita berdoa minta kekayaan, maka semakin sering kita itu mengingat kemiskinan. Identitas kita sebagai orang miskin semakin melekat. Perasaan miskin itu semakin membesar. Kembali lagi ke hukum tarik-menarik. Ketika pikiran dan perasaan kita teridentifikasi sebagai orang miskin, maka bukan doa-doa kita yang akan terwujud, tetapi semakin abadi kemiskinan itu. Ingat, pikiran dan perasaan yang negatif menarik hal-hal yang negatif. Pikiran dan perasaan yang berputar pada rasa kemiskinan akan menarik kemiskinan itu. Nah, lalu kalian mungkin bertanya, bagaimana agar pikiran dan perasaan tidak selalu berputar tentang kemiskinan dan perasaan negatif lainnya? Ya, jawabannya sebenarnya sangat-sangat sederhana, yaitu kita harus rida menerima apapun yang dihadirkan semesta dalam kehidupan kita.
Jangan pernah kita menolak setiap rasa negatif yang muncul dalam diri kita. Entah itu merasa miskin, merasa kekurangan, sedih, kecewa, marah, putus asa. Kita harus bersedia mengalami perasaan-perasaan itu. Karena ketika kita menolaknya, itu artinya kita memberi energi pada perasaan negatif itu. Akhirnya perasaan itu semakin membesar, semakin melekat. Kita teridentifikasi dengan perasaan itu. Bahkan kita sendiri yang akhirnya menyebut, saya ini orang miskin, saya ini orang susah, saya pemarah, saya pendendam. Nah, inilah yang tanpa kita sadari menyebabkan kehidupan kita itu berputar pada penderitaan yang sesuai dengan apa yang kita identifikasikan pada diri kita sendiri. Nah, padahal kalau kita mulai menerima, bersedia mengalami perasaan-perasaan itu tanpa motif, tanpa mengharapkan apapun, dengan sendirinya semua perasaan-perasaan negatif itu akan terbawa hanyut oleh arus kehidupan. Dan pasti kehidupan itu akan berganti menjadi yang lebih baik dari detik pertama saat kita mulai menerima ketentuan dan takdir dari semesta. Intinya, kita itu percaya penuh pada semesta atau ketuhanan. Jadi, sebelum melakukan negosiasi dengan doa-doa ataupun ibadah lainnya, ingatlah Tuhan pernah berkata, "Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Agama telah disempurnakan. Nikmat telah dicukupkan." Bahkan kita dikatakan sebagai makhluk ciptaan yang paling sempurna di antara segala makhluk. Dan jangan lupa, Tuhan tidak pernah berjarak dengan diri kita. Dia mengetahui segalanya, yang di luar diri maupun yang di dalam diri, yang di timur hingga yang di barat, karena Dia meliputi segala sesuatu. Nah, jadi berdoa itu bukanlah sesuatu yang salah. Namun penting untuk kita menyadari apa sponsor di balik doa itu. Apakah doa itu lahir dari ketidakpuasan, penolakan, atau ketakutan? Atau justru dari rasa ridha atau penerimaan terhadap apapun yang menjadi ketetapan semesta? Ketika doa itu lahir dari kesadaran penuh, tanpa motif, tanpa tuntutan, maka doa itu bukan lagi sekedar permintaan, tapi juga menjadi pintu kebebasan, pintu kedamaian. Nah, jadi kesimpulannya, saya itu ingin mengatakan bahwa doa yang sebenarnya itu adalah keridaan kita terhadap apapun yang ditetapkan oleh semesta. Inilah doa yang sejati, doa yang lahir dari kesadaran, dan inilah doa yang pasti akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik, bahkan lebih dari apa yang kita harapkan. Semoga video ini menjadi tambahan informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa.